Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 dari tugas besar pemrograman Python akan menjelaskan sedikit dari tugas besar kami yang sudah kami buat. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Arisandi Miftollah DS, NIM 23111010069. Perkenalkan, nama saya Rafael Claudio Steve Sinaga, NIM 2311101049. Perkenalkan, nama saya Bima Prasetyo, NIM 2311101051. Oke, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tugas yang sudah ada di LMS ini, di mana untuk tugas besar ini memuat dataset yang harus dicari permasalahannya dan data list, di mana dari dataset kami itu untuk permasalahannya bisa kami temukan pada poin ini, yaitu jika ada NIM atau nilai yang berisi huruf atau ubah menjadi angka terdekat, misalnya huruf B diganti ke 8, T diganti ke angka 7. Nah, nanti kita bisa lihat untuk filenya itu bisa keganti dengan codingan yang sudah kami buat. Nanti kami akan coba running dulu di Visual Code, di mana di sini yang pertama itu untuk di pemrogramannya ini sudah kami buat ya. Untuk pemrogramannya bisa dilihat dari atas sampai bawah. Nah, di sini masih kita bisa lihat masih kosong ya untuk filenya. Jadi nanti setelah kami running, kemungkinan nanti akan muncul file yang sudah ada di pemrograman ini dan juga akan muncul file tersebut ke dalam folder ini, ke codingan Python kelompok 8. Nanti akan tergabung ke sini. Baik, mungkin kita bisa langsung running saja untuk pemrogramannya. Oke, di sini bisa kita lihat untuk pemrogramannya itu berhasil ya. Di sini merupakan output dari pemrograman ini, di mana untuk datasetnya itu seperti ini, dan untuk data listnya itu munculnya seperti ini ya. Dan tadi seperti yang kita ketahui, file yang tadinya cuma 3 itu bertambah dikarenakan ada penambahan dari atau ada codingan dari Python ini yang membuat file di sini bertambah. Bisa kita lihat untuk data-datanya itu ada data list sama dataset. Bisa kita lihat untuk di dataset ini dulu ya, yang belum di running tersebut. Tadi permasalahannya yang kalau nggak salah itu di sini kami menemukan permasalahan di mana angka dari NIM ini itu berisi huruf. Jadi nantinya bisa kita lihat di data yang sudah diperbaiki sama codingannya itu yang benarnya yang mana. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya. Nah, ini yang belum terurut ya atau belum benar. Tadi di sini belum ada kan yang tadi sebelum kami running. Nah, di sini untuk dataset yang sudah fix, yang sudah benar, bisa kita lihat untuk datasetnya untuk datasetnya itu udah kesusun, di mana data-data yang awalnya itu ada huruf di belakangnya itu udah keganti sama angka-angka yang sesuai dengan arahan dari tools ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini untuk NIM-nya sama nilai-nilainya sudah tersusun rapi ya dan mengikuti arahan yang seperti ditujukan pada LMS itu. Lanjut ke data list yang keluaran dari codingan yang tadi. Di sini untuk data listnya itu kita bisa lihat untuk di
output dari terminal dari codingan ini, yaitu untuk statistik tugas 1, statistik tugas 2, statistik untuk kuis 1, statistik untuk kuis 2, statistik untuk UTS, dan statistik untuk UAS. Di mana untuk statistik ini meliputi rata-rata, median, maksimum, dan minimum, serta standar deviasi. Kita bisa lihat pada data list ini sudah kebentuk dengan adanya tadi codingan yang sudah kami running. Bisa kita lihat untuk rata-ratanya 78, 60,7, kuis 1 64,4, kuis 2 59,6, UTS 50,74, UAS 47,3, dan seterusnya. Median juga sama, maksimum sama, minimum, dan standar deviasinya. Baik, setelah itu kami akan menjelaskan sedikit tentang codingan yang sudah kami buat, di mana untuk seperti yang kita lihat pada codingan ini, data pada data PDRET CSV, dataset 5 CSV ini yaitu berfungsi untuk memuat data, di mana program memuat data dari file CSV bernama dataset 5.csv menggunakan delimiter. Oke, pada codingan ini di bawahnya itu codingan ini berfungsi untuk pemetaan huruf ke angka, di mana dictionary letter to number ini digunakan untuk menggantikan setiap huruf dengan angka tertentu, misalnya A menjadi 9, B menjadi 8, dan seterusnya. Dan yang ketiga, untuk di bawahnya itu ada function to replace letter with numbers, di mana codingan ini berfungsi untuk pengganti huruf dengan angka, yaitu fungsi replace letters ini sendiri mengganti setiap huruf dalam nilai string dengan angka yang sesuai dari letter to number. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, setelahnya untuk fungsi dari kolom to process, ini fungsinya untuk mengaplikasikan fungsi ke kolom tertentu. Fungsi replace underscore letter diterapkan pada kolom yang ditentukan seperti name, tugas 1, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Untuk menggantikan huruf-huruf dengan angka. Selanjutnya, pada codingan data kolom to process, ini berfungsi untuk mengonversi kolom ke tipe numerik. Setelah mengganti huruf dengan angka, setiap kolom dikonversi menjadi tipe numerik agar bisa diurutkan dan dilakukan perhitungan statik. Selanjutnya, pada for column in ini berfungsi untuk mengganti anomali nilai, mengkoreksi nilai anomali dalam kolom-kolom tertentu. Nilai lebih dari 100 diubah menjadi 80, nilai lebih kecil dari atau sama dengan 0 diubah menjadi 0. Oke, selanjutnya dilanjut sama teman saya. Oke, saya di sini akan melanjutkan dari menjelaskan untuk codingan tersebut. Dari fungsi dari data sort ini adalah untuk mengurutkan data. Data yang diurutkan akan berdasarkan kolom NIM, seperti NIM yang di atas. Yang keenam, selanjutnya untuk data sort yang codingan ini untuk berfungsi untuk menyimpan data yang sudah diurutkan
seperti data yang telah didudukkan disimpan dalam file dataset 8_fix.csv dan dataset 8_fix.xlxx. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang codingan def calculate statistik. Fungsi dari codingan def calculate statistik ini untuk menghitung statistik untuk kolom-kolom tertentu seperti rata-rata, median, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Nah, dan untuk codingan for column stats in statistik itu berfungsi untuk menampilkan dan menyimpan statistik. Statistik yang disimpan akan ditampilkan di terminal atau disimpan ke dalam file datalist 5.xlsx. Baik, seperti itulah tadi penjelasan sedikit mengenai codingan-codingan yang ada pada program Python kami. Dan codingan ini kami masukkan ke dalam PowerPoint ya, di mana untuk PowerPoint-nya itu bisa kita lihat di sini untuk namanya pemrograman Python kelompok 8. Di sini untuk data-data dari kami. Ada saya, Sandi, Bimo, dan Pael. Di sini untuk penjelasan programnya, mungkin nggak usah dijelasin terkait penjelasan programnya. Mungkin secara garis besar aja, pemrograman ini berfungsi untuk membaca dan membersihkan data. Yang kedua, mengurutkan data. Yang ketiga, menghitung statistik. Dan yang keempat, menyimpan hasil. Oke, baik. Selanjutnya, mekanisme pemrograman. Sesuai dengan arahan yang ada di LMS itu, kami menyertakan dokumentasi pemrograman yang kami ambil dari codingan kami sendiri, di mana tadi sudah dijelasin oleh saya dan kedua teman saya. Untuk codingannya itu bisa dilihat untuk codingannya itu dan berfungsi sebagai apa. Di sini ada kurang lebih ada 10 codingan yang kami jelasin tadi. Ini untuk yang kedua bisa dilihat. Untuk yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, dan yang ke-10. Mungkin itu dari PowerPoint kami, dari penjelasannya itu. Dan kembali lagi ke data dari pemrograman kami, yaitu di codingan kami ini memuat. Nah, di sini ada readme.txt di mana berfungsi untuk seperti yang kita lihat, untuk arahan tugasnya itu membuat file readme di dalamnya yang berisi instruksi cara menjalankannya. Nah, mungkin kita bisa buka ya terkait readme yang sudah kami buat ini, di mana berisi langkah-langkah cara atau instruksi kerja dari codingan kami yang sudah dibuat. Nah, bisa dilihat untuk langkah pertamanya itu ada script pemrosesan data atau read data, yaitu dalam bentuk readme. Yang kedua, ringkasannya itu bisa dilihat. Nah, ini yang ketiga, file yang dihasilkan. Yang keempat, penggunaannya. Yang kelima, kolom statistik. Yang keenam, persyaratan. Yang ketujuh, contoh outputnya. Nah, ini semua adalah termasuk ke dalam instruksi kerja dari file codingannya itu, dari data ini yang dijelasin ke dalam bentuk readme. Selanjutnya mungkin kami akan menutup presentasi kami dikarenakan tugas-tugasnya itu sudah kami jelaskan semua ya.
dimulai dari Excel untuk pemrograman Python-nya, untuk readme-nya, serta untuk PowerPoint-nya itu sendiri. Nah, ini untuk Excel-nya itu bisa dilihat tadi. Untuk dataset yang awalnya, untuk dataset yang sudah jadi, dan untuk data list yang sudah jadi. Oke. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.